Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang cukup panas ini, izinkan tuh Bruno menjawab pertanyaan ini. Pak Pendi, apakah pengaplikasian NPK dan dolomit itu boleh dicampur atau langsung dicampur? Maka jawabannya adalah tidak direkomendasikan, Mas. Banyak hal yang melatar belakangi kenapa, mungkin ada dua sudut pandang kenapa dolomit dan NPK ini tidak, atau jarang, atau bahkan tidak direkomendasikan untuk dicampur. Yang pertama, bahwa bentuknya aja beda, Mas. Kenapa bentuknya beda itu selalu tidak direkomendasikan? Ketika dolomit berbentuknya tepung, kemudian dicampur dengan granuler berupa NPK bentuknya granuler, maka yang terjadi jika dicampur, maka dia tidak akan menyatu menjadi satu, Mas. Dengan dibawa menggunakan ember, dia jalan lama-lama, dolomitnya akan turun ke bawah dan NPK-nya di atas, Mas. Dan ini yang menyebabkan tidak tepat dosis nanti per pohonnya. Sehingga tidak rekomendasi ini kalau dalam bentuk fisiknya. Kalau dalam bentuk kimianya, maka penggunaan dolomit lebih bagus ditebarkan adalah satu bulan sebelum menaburkan NPK-nya. Hal ini bukan tanpa alasan. Alasannya itu logis banget. Ketika kita menggunakan dolomit, tujuan dasarnya apa? Yaitu ada dua sisi, yaitu adalah untuk memberikan unsur hara magnesium, karena mengandung magnesium oksida 18–22%. Ditambah dengan adanya ke CaO. CaO atau kalau kalsium oksida ini adalah untuk menaikkan pH tanah. pH tanah adalah menuju ke netral. Dia butuh reaksi juga. Ketika dia dalam kondisi nanti sampai ke pH netral, maka unsur hara yang ada nantinya adalah dalam bentuk yang tersedia. Dengan alasan bahwa penggunaan dolomit dulu, satu bulan kemudian baru NPK adalah begitu pH-nya netral. Nah, nanti NPK ini yang kecepatan rilisnya sangat tergantung dari NPK-nya. Bisa misalnya NPK 16 termasuk NPK yang mudah rilis karena dia mudah larut. Ketika dia mudah larut dan mudah tersedia bagi tanaman atau rilis di dalam tanah itu sendiri, ke dalam pH yang netral, maka dia akan mudah diserap oleh tanaman itu sendiri. Begitu juga dengan 13–8–27–4 untuk tanamannya sudah menghasilkan, atau 12–12–17–2 yang digunakan untuk tanaman belum menghasilkan, maka konsep dasarnya satu bulan sebelum penebaran NPK lebih bagus ditebarkan dolomit dulu, supaya hasilnya bagus. Kalau dicampur jadi satu, itu ya masalahnya. Karena bisa jadi penggunaan dolomit dicampur jadi satu, maka pH yang terlalu tinggi pada saat itu, sekali lagi pH yang pada saat itu, misalnya yang kita takutkan pH yang terlalu tinggi pada saat penebaran bareng NPK, karena NPK itu biasanya yang keluar dulu pertama adalah nitrogennya. Begitu dia nitrogen ketemu pH yang terlalu tinggi, maka dia akan mudah menguap, Mas. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia. Semoga bermanfaat. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.